Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia Teja Karya Channel, pada malam hari ini saya sama Mbak Kendil sudah berada di pekarangannya Pak No Gondrong yang baru, nggih Mbah. Kita sudah pernah ke sini, namun sayang videonya kehapus waktu itu. Dan kita akan kembali melakukan pengungkapan, Mbah, karena Pak No juga menyatakan bahwa setelah pindah ke sini ternyata masih ada sedikit gangguan. Jadi nanti kita sambil konsultasi, sambil kita pengungkapan di daerah sini, Mbak. Terus ini kita sudah berada di area sungai tikungan, Mbak. Tikungan sungai. Letter S. Jalur dari kali atau bendungan Dadap Langu yang diviralkan oleh masyarakat luas tentang siluman Nyai Blorong. Itu kan jalurnya sini, Mbak. Iya. Jadi ini sama Dadap Langu sama. Kekuatannya sama, silumannya juga sama karena satu jalur itu, Mbak. Apakah siluman yang sama, Mbak, yang ada di sini atau gimana, Mbak? Silumannya berbeda, Mbak. Berbeda, ya? Cuma kalau blorongnya kan dimungkinkan, itu hanya kemungkinan bisa juga lewat sini gitu, Mbak. Kadang-kadang di sana kan juga tidak ada. Nggih. Bisa berkeliaran ke sini juga kan bisa nih. Nggih. Terus katanya ini, Mbak, jadi sering muncul bau-bau wangi, bau-bau apa? Kita apakah dari astral yang ada di sini atau dari pekarangan tetangga, Mbak? Ya sebenarnya dari sini, dari pengkolan sini. Nggih. Jadi tempat atau kali yang berbentuk pengkolan L gini ya, Mbak ya. Nggih. Terus di sekitarnya ada pohon-pohonan bambu, ada pohon-pohonan yang rindang, itu biasanya sering ditempati bangsa astral. Karena bangsa astral juga senang kepada air, kadang bermain air, kadang mandi, kadang cuma bermain, kadang hanya penjaga, kadang menjaga ikan atau menjaga ekosistem. Jadi banyak persepsi untuk astral yang bersinggah di situ, tidak hanya bermain-main, kadang-kadang dia merasa diberi kekuasaan, mengatur di sini, merasa miliknya. Kadang kalau ada di sini mengganggu kesurupan atau gimana gitu, Mbak. Nggih. Ini warga setempat juga banyak yang mengetahui, Mbak, nggih? Ya, banyak yang mengetahui. Terus kemudian tadi siang kan kita sempat ke sini, Mbak, nggih? Ya. Jadi saya juga sempat merekam sesuatu, Mbah, di sana, di daerah sana. Itu ada salah satu pohon itu yang bergerak. Ya, bergerak tanpa henti, Mbah. Ya. Untuk astral itu tidak beda seperti manusia. Manusia kadang bisa keluar pagi, bisa keluar siang, bisa keluar malam, semaunya manusia. Okay. Astral juga demikian semaunya. Jadi banyak orang yang memviralkan bahwa untuk astral itu hanya bisa berjalan atau bermain pada waktu malam. Yeah. Tapi nyatanya siang banyak sekali. Seperti apa di Petung itu kan juga ada peri. Okay. Kadang mengantar beras atau kental, mengantar mes 2 ton, kadang memberikan mobil. Namanya Mbak Mariati yang ada di Bu Petung. Itu kalau berkeliaran siang, kadang-kadang dia masuk di grup PKK, Dharma Wanita, Posyandu itu. Yeah. Terus pernah dia itu kuliah di Yogyo. Kemudian teman-temannya mencari, ternyata bukan rumah tapi kali. Oh iya, Mbah. Ya. Ini gimana kita turun, Mbah? Ya, kita turun untuk mengungkap area ini, Mbak. Nggih, monggo. Pelan-pelan karena jalannya licin, Pak. Nggih. Dan sedikit curam, Bang, nggih. Iya. Airnya jernih sekali, Mbak, ini, Mbak. Kalau Mbak Lulu mau bisa kita nyemplung ke situ, karena kan kita nanti kalau malam tidak kelihatan itu air atau bukan gitu ya. Nggih, monggo. Coba kita mencoba kita masuk ke ruang sungai gitu, Mbak. Jadi maksud saya biar penonton tahu bahwa ini yang diliput atau yang dibongkar penelusurannya di
area sungai yang memang wingit Mbak sini di sini. Ya. Kemarin saja Mbak Lulu kan kita bicara sama Pak No Gondrong, siang-siang sudah ada astra yang menyaksikan kita bicara. Seperti kita kemarin bercerita tentang dongeng Sabto Paranormal Gengo kan banyak yang berjejer-jejer astralnya. Tapi saya bilang seperti itu dianggap akal-akalan itu Mbak. Paling ngapusi gue kan gitu. Karena mata biasa dengan mata indera itu nggak sama Mbak. Beda mangge. Beda itu loh. Sehingga kita kalau bicara harus ada bukti gitu Mbak. Kalau ada bukti daunnya banyak, kemudian yang bergerak satu, siapa yang menggerakkan? Kalau angin kan bergerak semua Mbak. Satu kawasan bergerak semua. Kalau satu kawasan yang bergerak hanya satu dan bergeraknya cepat atau kuat, itu berarti kan astra bisian. Sama kita sama astralnya itu. Atau kalau tidak begitu, dia menunjukkan aksesnya, menunjukkan kekuatannya bahwa akulah ada di sini. Kalau aku ada di sini, kamu harus menghormati aku. Itu maksudnya gitu. Hati-hati kamu di sini. Maksudnya dia begitu, cumaan itu. Mbak. Iya Mbak. Kita turun Mbak nggih. Turun Mbak di mungkin ini Mbak. Jadi kita benar-benar dicincang yang disini lagi Mbak. Jadi nanti kita masuk tempat. Ini settingannya sudah tidak Mbak? Jelas Mbak. Tapi ya namanya malam juga terbatas Mbak nggih. Yang lewat sini kalau pelan-pelan aja Mbak, karena Kak Lulu sendiri kan juga keadaan bertobat gitu. Nah ini pemirsa, tempatnya kita masuk di kolong, di lorong kali. Ini lorongnya itu. Bambu Bang ya? Ya ini bambu lah, lorong. Astra-astranya biasanya bermainnya di sini. Nah seperti ini yang kita waspada bukan astralnya, tapi karena ular biasa. Ular biasanya ular luwuk Mbak. Kalau bahaya Mbak ya? Iya, kalau di perayaan seperti ini biasa kadang-kadang di atas. Itu kalau ada orang di bawah dia jatuh kemudian menggigit. Bukan ular siluman, bukan. Ular luwuk yang memangsa atau ingin mati. Kadang kalau ular luwuk kadang-kadang kalau metang itu kan ingin mati itu. Terus dia mengganggu orang biar dibunuh gitu Mbak. Kenapa Mbak itu Mbak? Ya kalau dibunuh nanti kan bisa melahirkan. Oh iya. Ular luwuk itu katanya kan enggak bertelur. Enggak bertelur gitu loh. Nah, sebenarnya bawah enggak kali. Ya pemirsa, kita masuk di wilayah lorong kali. Nah ini pemirsa. Nah, kita bisa masuk ke dalam. Nah, namanya penelusuran, kita harus berani menghadapi maut, ya. Berani menghadapi resikonya. Ini padahal atasnya seperti ini pemirsa. Atasnya ranting-ranting trok. Nah, ini pring-pring bambu trok itu. Nah, ini yang atas ini. Ini yang sampingnya itu. Sampingnya, ya. Ini airnya pemirsa. Ini air. Ini air. Nah, ini kaki saya di dalam air. Nah, ini masuk ke lorong ke sana sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Nah, ini sangat berbahaya karena di samping banyak sosok-sosok yang ada di sini. Ini biasanya banyak ular-ular biasa, ular yang bisa berenang di dalam kali itu ya. Ini tadi Mbak Lulu masih ambil senter pemirsa. Nah, biar jelas gitu loh. Nah ini pohonnya, ada pohon besar di sana. Ini pohon ploso pemirsa. Pohon ploso ini. Nah ini semakin ke sana semakin rindam. Nah ini pohonnya yang ada di atas sana. Pohon ploso ini. Nah seperti ini.
Ini air. Nah, ini airnya. Nah, ini jelas teman-teman astral yang ada di sini sudah mulai merapat, teman. Saya mulai merasa panas. Saya merasa panas dan berat. Nah, di punggung saya berat, pemirsa. Nah, ini dalamnya sana. Wah, ini makin dalam, pemirsa. Dalam sekali. Ada di sini, di situ aja, Mbak Lulu. Iya. Sudah cukup. Ini karena apa itu di sana lebih dalam gitu loh. Oh iya. Nanti jelas kita keploh nanti, telas nanti ya. Iya, Mbak. Yang jelas kita bisa mengamati bahwa di sini area atasnya saja penuh dengan ranting-ranting. Ribut, Bang ya. Ribut sekali sampai ke ujung sana. Bahkan sama istrinya Pak No, tapi saya tidak boleh ikut dengan ke sini. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting kita kan berteman sama astral di sini itu loh, Pak. Niatnya baik. Ya, aman. Saya yakin aman ini. Walaupun ini menyaksikan kami ada di sini. Ini ada genderuwonya, pemirsa, di sini. Iya. Ya, saya berbau ini. Berbau apek, wengur gitu. Saya Ya. pegangi, Mbak. Ya, ini. Sebenarnya saya ingin ke sana, pemirsa. Tapi tempatnya atau kumuh gitu loh. Iya. Ini kan kelihatan kan? Nggih. Semakin senang semakin rindang. Nah, ikan kecil, ikan cedol itu. Oh iya. Apa-apa. Ini walaupun nanti ada ular yang wajar, ular asli nanti kan saya simpankan nanti. Dan Iya. ular itu kan juga ada yang ngemong loh, Mbak. Nggih, Mbak. Kita izin kepada yang ngemong ular itu nanti. Nggih. Ular rolling, ular luwuk dan sebagainya kan bisa diajak bicara. Iya, Mbak. Saya pernah membunuh ular itu 4 tak pernah, Mbak, satu tempat. Iya, Mbak. Tapi saya juga izin, kalau kamu mau mati, kamu jangan pergi. Tapi kalau kamu ingin hidup, pergilah. Ternyata dia tidak mau pergi. Langsung saya gecek itu mati. Dan nurut, Mbak, nggih? Nurut, karena saya dalam pangruatan. Nggih. Dalam pangruatan ini kan mengisahkan Bathara Kala. Iya. Ya Bathara Kala punya andahan, ula weling, ula welang, kelabang, kala jengking, kala montok, kala monggo. Kala-kala itu anak Bathara Kala. Anak buahnya, Mbak, nggih? Sedangkan Bathara Kala kalah dengan Dalang Kondobono atau Dalang Wisnu, Mbak. Nggih, Mbak. Mungkin Dalang Wisnu kok kalah sama seperti itu. Makanya saya tatak saja dengan membunuh ular weling, Mbak. Nggih. Tapi sebenarnya membunuh hewan itu juga nggak baik. Nggak boleh. Nggih, Mbak. Tapi kalau dia yang ingin mati, ya kita baru berani gitu loh. Dia kan ingin mati, sudah saya tawarin. Kamu pergi apa di situ? Kalau pergi ya kamu aman. Nggih. Saya kasih jalan nggak pergi, jadi dia minta diruat ya, Mbak. Nggih, Mbak. Langsung saya sampurnakan 4 ekor ular weling, saya bunuh semua. Dan setelah itu saya membengkal batunya ada kira-kira ada 100 kalau jengking lah, Iya. 50-an lah. Itu ya saya bunuh semua itu. Karena itu hewan seperti itu kan berbahaya Berbahaya, Mbak. untuk orang biasa, Mbak. Biasa. Nah, ini apa itu? Pesisir-pesisirnya, Mbak. Nggih. Kemarin saya penelusuran di sana ada orang tua itu di pohon ini ya. Ini ada perempuan Ya. yang berjari Nggih. berpakai busana kejawen gitu, Mbak. Nenek tua ngoten, Mbak, nggih? Wah, pakainya itu hijau. Oh, nggih. Lemak gitu, Mbak. Tapi hanya berapa detik kita saja hilang itu. Hilang. Nah, ini rawan pemirsa. Di samping tempat seperti ini rawan sekali. Saya jarang-jarang masuk ke sungai, pemirsa. Saya jarang-jarang masuk ke sungai karena cukup saya panggil dari jauh. Berhubung ini yang menempati adalah saudara saya, yang menempati adalah teman akrab saya Pak No Gondrong, maka tumpes tapis sampai pinggir saya kepung ini. Jangan sampai mengganggu kepada teman saya. Ya. Kemarin saja sudah saya berikan ada orang tua di sini. Di Nggih. ini di baliknya. Matinya apa saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas itu aman.
nggak ganggu apa-apa itu loh. Kemudian malah ngirangi nyambut gawe malahan. Nggih. Karena Pak No nanti lancar, ya kita kan ya juga senang. Pak No itu pengusaha mebel pemirsa. Dan Ada sudah kursi. punya nama Mbah nggih. Ya, ini bagian barat. Bagian barat, kalau saya terawang tidak di sini sentra kerajaannya, Nggih. tapi sekitar 200 meter, 300 meter. Di sana ada pasar, ada tempat berkerumun para astra. Kalau Jadi sini, kalau lumayan jauh Mbah nggih. iya, kalau toh ada yang mungkin hanya main-main saja di sini tuh. Nggih. Tapi sini kosong. Sebelah ini sekitar 200 meter ada penghuninya itu loh. Nggih. Itu kadang berkeliaran ke sana, ke sini itu berkeliaran, tapi tempatnya bukan di sini, ya. Nggih, Mbah. Ya, ini sudah saya pagar betis dari pekarangan Pak No sini sampai ke ujung sana. Ini sudah saya kontrak, tidak boleh Astra masuk ke sini. Kalau Astra berani masuk ke rumahnya Pak No, nanti resikonya harus berhadapan dengan saya. Ya. Harus berhadapan dengan saya gitu loh. Tapi kalau dia menurut sama saya, ya aman. Nggih. Saya memohon agar Astra yang di sini untuk menghindar jangan sampai mengganggu Pak No. Tapi kalau menyaksikan Pak No bekerja membuat mebel nggak apa-apa, namanya nonton Mbak. Iya. Nggak apa-apa, biarkan saya nonton. Yang Saya- penting nggak ganggu. Iya, saya bercerita Sabdo Palonoyo Genggong saja berjejer-jejer kemarin Mbak. Tapi Nggih. tidak saya pedulikan. Pokoknya ada bayangan-bayangan berjejer-jejer kemarin di sini. Bahkan ikut pulang Mbah nggih. Iya, ikut Ada yang pulang, perinya ikut pulang. Perinya itu ingin nikah sama saya. Ya. Perinya ingin nikah sama saya, memberikan impi kepada istri saya. Gitu. Nggih. Malah saya punya cucu, baru saja masuk rumah langsung cucu saya rewel. Nangis Mbah nggih. Nah, itu sudah saya batin, nanti pasti rewel cucu saya. Ketika cucu saya rewel, saya ambilkan garam, langsung ceplakep, tidak menangis. Itu bukti nyata kalau diganggu. Kalau nangisnya karena sakit kan lama. Gitu. Nggih. Kalau diganggu ya Astra itu sekaligus dibacakan mantra, sawuri menyabjor, sakal itu juga cep menang. Gitu. Nggih. Itu untuk membedakan nangisnya rewelnya itu jalur sakit apa rewelnya itu karena dari gangguan Astra itu berbeda. Nggih. Untuk membedakan seperti itu Mbak. Ini kita kesana, nanti kita menapis tumpes tapis juga di daerah selatan. Kemarin kita masih membuka acara untuk menjalankan prosesi pengungkapan, kita akan dihantam dengan batu Mbak, Nggih. 2 kali. Dihantam batu di sana, di depan sana itu. Tapi tidak kena dan setelah itu tidak ada apa-apa gitu. Cuma kayak memberi Ya, isyarat mungkin Mbah memberi nggih. isyarat, mungkin dia bilang saya ada di sini Pak, cara bilangnya gitu. Nggih. Bagi saya hormati saja, itu tidak apa-apa. Ini miliknya Tuhan kok. Kita Nggih. kan berlindung di bawah Tuhan. Jadi Nggih. kita tuh ngenger, utawa kasarnya ngayom neng Gusti Allah. Nggih. Demit yo ngayom, aku juga ngayom. Padha-padha ngengeri Pak arepe penguasane apa nggih bener. Nggih, Mbah. Padha-padha ngengeri padha rada ra duweni bumi kok. Itu ngenger-ngenger. Numpang Mbah nggih kita itu. Hah? Numpang. Ya kita numpang, besok lah kita mati kan udah dibawa ke tanah ini. Nggih. Nanti anak cucu yang memiliki itu. Kita memang sengaja beberapa hari ini survei ke sini karena kita dipercaya untuk menghilangkan asal-asal di sini gitu loh Mbak. Nggih. Karena diketahui ini memang enggak bersih, memang ya sering terjadi penampakan, ada orang lewat kadang bersuara, kadang atau ada gondo ambu, bau. Ya. Bau, kadang bau wangi, kadang bau apek. Kemarin Pak No itu sering diintai dengan bau terus hilang, bau hilang. Nggih. Makanya kemarin itu mendatangkan kita agar diperlihatkan apakah berbahaya atau tidak gitu. Ya berbau itu prosesi apa itu? Ramalan saya itu bukan genderuwo, itu dari nenek yang berbau karena jariknya kan kelihatan lowopek gitu Mbak. Ya kotor Mbah Ya nggih. kotor. Kalau genderuwonya di sana ujung Suwana jauh sana genderuwonya memang ada tapi jauh dari sini Mbak. Iya. Ada. Jadi kita pas Sabdo Tomo terus dia ngantem batu kemarin. Nggih. Kita naik ke atas Mbak. Nanti Nggih, monggo, kita Mbak. nemui Pak Nogondrong, kita sudah tolongnya.
Assalamualaikum. Pak Karjani. Ini Pak Bayan Togokan, pensiunan Pak Bayan. Halaman kali Mbak Ida. Ini prameswari ini pun Pak No Gondrong. Kau pinara. Ini dereng kafe Pak Nang di situ ya. Derek Mas. Oh, Biar mawon iki. tasik. Kecil nggih. Sing sebagian itu. Tasik nggih iki nggih. Niku tasik kathah. Kasih nyicil-nyicil. Ini pesanan apa dagangan Pak? Pesenan niku. Oh, pesanan ya. Jadi yang njaluk gambar model ngeten ngoten nggih. Modele nyune ngoten niku. Oh, ngoten niku. Iki jati Pak Nang nggih. Dadi nggih. Jangan sih ya, dadi. Ini Pak No itu bukan dagangan tapi orang pesan, makanya modelnya itu kan sesuai dengan yang pesan loh. Oh niku lek gawe andalan. Jadi kalau Pak No hanya menuruti pesanan dari orang-orang. Semoga kita mendoakan semoga usahanya teman kita Pak No Gondrong bisa lancar. Minta doa restunya pada teman-teman yang ada di YouTuber. Semoga Pak No adalah teman kita, teman setia yang setia tetap mengikuti channel kita. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman yang berdekatan Kota Tulungagung, apa Blitar, Kediri atau daerah Ponggok, daerah Sengat, kalau ingin pesan-pesan sebuah mebel kan bisa langsung ke sini. Termasuk kalau itu teman-teman dari YouTuber kan harganya kan bisa ditawar atau bisa dikonsultasikan. Nggih. Harga bisa dihitung, Mbak. Ya. Biasanya kalau pembuatan tukang itu kuat. Iya. Harganya itu sama penjualan di toko lain. Kalau di toko itu harganya agak murah, tapi itu gampang rusak, gampang lecek itu loh, urusan-urusan itu. Kalau pesanan dirinya sendiri itu kuat, rusak dan kayunya bisa dipertanggungjawabkan itu loh. Awet itu. Nggih. Iya. Karena memang keahliannya hal kayu. Kalau misalkan ada orang bangun pabrik butuh kayu jati, misalkan 5 truk bisa dia punya delian kayu besar itu banyak itu. Dia nggak tahu di mana tempat dia punya dagangan. Yang jelas pernah saya tanya, Pak, apa mau pesen saya ke truk nopo iso? Oh, bisa Pak Bin. Kayu jatinya tua-tua itu bisa aja. Jadi seperti orang ditransmigrasi. Jadi ya, sangat sederhana sekali. Ini sebagai agenda ceritanya Pak No dan Bu No, bahwa sepanjang zaman dia tidur pakai mobil ya di sini ini. Mana ya? Dulu kan nggak pernah ada tidur berduaan. Nah kalau bisa mengarang lagu judulnya tidur di mobil. Kan banyak yang mengisahkan cinta gubuk asmoro di dalam gubuk. Itu sampai Lulu ini juga heran. Pak No itu kalau saya resap itu kok antun terem nikmat enak, 2 orang rukun gitu loh kemarin. Aku juga senang seperti Pak No. Iso paribasane sederhana banget berpawonan omating demprane ketak sawang ayem gitu. Bangga ayem ae. Bangga ayem. Semoga lancar Pak No ya. Kita doakan lancar. Kan ini kan sudah tanahnya sendiri, usahanya sendiri dekat dengan kota Serengat. Sehingga kita aksesnya mudah. Kalau malam misalkan ingin ke warung ya dekat gitu ya. Enak di sini Pak No. Punya uang. Ya, yang punya uang. Ke warung nggak punya uang susah. Bisanya ngutil itu Pak No nanti. Utang. Ngutil. Utang separuh bon. Utang rebuan. Terus yang jaketnya kon keri. Ini pemirsa, ini termasuk Pak Mengkudiso. Pak Mengkudiso itu orang yang pernah mengatur gerak desa dan kemajuan desa. Ini bernama Pak Karjani, benar-benar asli dari orang Togokan gitu. Berhubung sudah tua, maka kerjaan desa diserahkan pada yang muda-muda kan nggih. Pun dangu nggih pensiun Pak ini nggih. Pun pindahnya kawedanan. Yang desa, yang kabupaten, yang kawedanan terbaik. Oh ngoten. Oh, teng kawedanan niku sebagai staf kawedanan ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih anggit lho dados pamong tok ngoten. Itu ternyata nggih. Ngomongnya
Pokoknya Pamong diangkat pegawai negeri. Oh, dari Pamong diangkat pegawai negeri ngoten nggih. Ya, terpilih yang kita. Ya Pak Noni kok namun diangkat teng mobil. Mboten diangkat pegawai negeri. Nek modal Pak Karjani. Dadi sik iki ana bejo Pak Karjani. Jadi nama bengkok ya, bengkok kula sak hektar. Nggih, jane apa nggih? Ombo. Tapi niku nek ngarep bengkok napa gajine pangkat dhewe, Pak? Pangkat. Zaman kasih nama bengkok boten. Boten dhewe. Diangkat pegawai negeri, Nggih. bengkok lelang kabupaten. Terus diganti yatra nggih. Nggih. Ya wedi ngono kok. Mboten wedi ora. Oh, niki wong kendel Pak Noni. Niki wis sing bikin ngomong pegawai bank tok. Lek kerja wis boten wedi. Akhir ora wedi. Demen bayi latih kelasnya boten dideni. Nek kita ya wedi. Duit. Nah, sing dideni malah boten demit, malah bank. Wong jalo nyaur ra duwe dhuwit iku lho. Yang ngepangnya bebas. Lah nggih. Ya, mungkin ada desa Teman-teman, sekian kami belusuan belakrak di rumahnya Pak Nogondrong dalam akses bahwa perpindahan rumah ternyata aman, tentrem, sejem, ayam jinem, Bagio Turtinoto sudah tidak ada masalah. Semoga Allah memberikan berkah Pak No agar selanjutnya semakin sempurna rukun sa anak bojone wiwit donya nganti ing delahan. Ngaten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena begitu ini suratul mustaqim. Wallahu a'lam. Amin. Semoga doa Pak No nggih tentrem jenengan katusipun. Salam.